Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyarani Yufudi Putri dengan NPM 2013025024. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah praktikum BAS data, yaitu membuat seleksi antar tabel. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengaktifkan exam terlebih dahulu. Yang diaktifkan adalah Apache dan juga MySQL. Di sini Apache dan juga MySQL-nya sudah aktif. Selanjutnya kita minimize dan kita klik Windows plus R untuk menampilkan command prompt, kemudian klik OK. Setelah muncul layar hitam seperti ini, untuk mengaktifkan direktori MySQL-nya, kita harus membuka terlebih dahulu di mana tempat kita menyimpan file MySQL-nya. Seperti ini, MySQL_bin. Kemudian kita ketikkan MySQL -u. Nah, setelah seperti ini, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat 4 tabel. Yang pertama itu tabel mahasiswa, yang kedua tabel mata kuliah, yang ketiga tabel jurusan, yang keempat itu tabel barang kuliah. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu database-nya, yaitu dengan create database. Misalkan di sini namanya database kuliah. Kemudian use kuliah. Selanjutnya kita dapat langsung membuat tabel mata kuliah, tabel mahasiswa. Create tabel mahasiswa. Atribut yang saya butuhkan, yang pertama ada nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Yang kedua itu NPM. NPM di sini saya jadikan dia sebagai primary key. Primary key itu adalah kunci dimana supaya dia tidak dapat digunakan berulang-ulang kali. Primary key. Kemudian kita masukkan jenis kelamin. Selanjutnya alamat. Untuk tabel yang kedua itu kita buat tabel mahasiswa, tabel mata kuliah. Create tabel mata kuliah. Atributnya itu ada NPM, selanjutnya ada kode mata kuliah, di sini kode mata kuliahnya saya jadikan primary key. Selanjutnya nama mata kuliah, selanjutnya SKS, dan yang terakhir itu adalah kode jurusan. Tabel yang ketiga yaitu adalah tabel jurusan. Atributnya ada prodi, kemudian ada kode jurusan,
yang di sini saya jadikan primary key. Selanjutnya ada nama jurusan. Yang terakhir itu ada tabel barang. Yang terakhir ke tabel barang kuliah. Atributnya kode barang, yang saya jadikan primary key juga, primary key. Selanjutnya nama barang, yang terakhir kode matkul. Setelah seperti ini, kita dapat menampilkan tabel pada setiap tabel yang telah kita masukkan atribut-atributnya, yaitu dengan dex nama tabel. Yang pertama ingin saya tampilkan adalah tabel mahasiswa, kemudian dex tabel mata kuliah, yang ketiga dex tabel jurusan, yang keempat dex tabel barang kuliah. Nah, pada tabel ini sudah terdapat primary key-nya. Di sini saya akan membuat relasi, yaitu dengan menambahkan foreign key pada setiap tabel. Yang pertama pada tabel mata kuliah NPM, pada tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah ini akan menjadi foreign key-nya. Yang harus kita ketikkan adalah alter tabel mata kuliah, alter tabel mata kuliah, kemudian enter add foreign key. Kita ketikkan yang mana ingin kita jadikan foreign key. Di sini npm, kemudian references tabel mahasiswa npm. Kemudian setelah itu pada tabel jurusan dan juga tabel mata kuliah yang ingin saya jadikan foreign key-nya adalah kode jurusan. Yang harus kita ketikkan adalah kode jurusan yang ada di tabel mata kuliah, karena pada tabel jurusan kode jurusannya sudah menjadi primary key. Alter tabel tb jurusan, tb mata kuliah, kemudian add foreign key kode jurusan, reference tabel jurusan, KD jurusan. Selanjutnya pada tabel barang kuliah ini yang akan saya jadikan foreign key-nya adalah kode matkul yang ada pada tabel barang kuliah dan juga kode matkul yang terdapat pada mata kuliah. Karena di sini kode matkul yang terdapat pada mata kuliah sudah menjadi primary key, maka yang akan jadi foreign key-nya adalah kode matkul yang terdapat di barang kuliah. Itu alter tabel barang kuliah,
add foreign key, kode matkul, reference, tabel mata kuliah, kode matkul. Setelah ini kita dapat menampilkan tabel yang sudah kita beri foreign key-nya, yaitu dengan desk, tabel mata kuliah, desk, tabel jurusan, kemudian desk, tabel barang kuliah. Nah, di sini NPM pada tabel mata kuliah sudah menjadi foreign key, kode matkulnya tetap menjadi primary key, dan kode jurusannya telah menjadi foreign key. Kemudian pada tabel jurusan juga, kode jurusan tetap menjadi primary key, dan pada tabel barang kuliah, kode barang kuliah tetap menjadi primary key, dan kode matkul menjadi foreign key. Selanjutnya, kita dapat memasukkan data pada tabel yang telah kita buat, yaitu dengan mengetikkan insert into yang pertama tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa, values. Yang pertama ingin saya masukkan adalah namanya Misha Rani. Kemudian NPM-nya 2013-02-5024. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Dan alamatnya Bukit Kemuning. Yang kedua, Dwi Aprili. NPM-nya 2013-02-5002. Jenis kelaminnya perempuan. Alamatnya Bogor. Dan yang ketiga, yaitu Bani Safi'i, 2013-02-5027. Jenis kelaminnya laki-laki. Alamatnya Punduh Pidada. Kemudian enter. Selanjutnya saya ingin mengisi data pada tabel jurusan. Kenapa tabel jurusan terlebih dahulu? Karena pada tabel mata kuliah kode jurusan itu menjadi foreign key, sedangkan di tabel jurusan kode jurusan menjadi primary key. Jadi kita harus mengisi kode jurusan pada tabel jurusan karena dia sebagai primary key. Insert into TB jurusan values. Yang pertama kita masukkan adalah prodinya. Di sini kita buat menjadi PTI. Kemudian kode jurusannya adalah kita buat jadi PTI 20. PTI 20. Kemudian nama jurusannya PMIPA. Selanjutnya kita buat lagi PTI. Selanjutnya jurusan kita buat kode jurusannya PT, prodinya Prodi Pendidikan Fisika. Kemudian kode jurusannya
20 PMIPA. Yang terakhir itu terdapat pendidikan kimia, kodenya PK20 dan jurusannya PMIPA. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita dapat membuat tabel mata kuliah. Kita buat tabel mata kuliah, yaitu menambahkan data pada tabel mata kuliah. Insert into TB mata kuliah values. Yang pertama adalah NPM-nya. NPM yang sudah kita masukkan di tabel mahasiswa tadi, yaitu 2013 025024. Kemudian kode matkulnya. Kemudian kode mata kuliahnya adalah K01. Kemudian nama matkulnya adalah matematika diskrit. Kemudian SKS-nya 2 dan kode jurusannya yaitu adalah PTI 20. Kurung kode jurusannya PTI 20. Kemudian NPM yang kedua adalah 2013 025002 dengan kode matkul M01 dengan pelajaran bahasa Indonesia, SKS 2, dan kode jurusannya adalah PF 20. Yang ketiga, terdapat kesalahan guys. Salah di sini, lupa menambahkan tanda buka kurung. Kita ulang. Insert into TB mata kuliah values. Yang pertama 2013 025024. Kemudian kode mata kuliahnya adalah K01 dengan pelajaran mata pelajaran basis data. Kodenya dengan SKS 2, kodenya PTI 20. Yang kedua 2013 025002 dengan kode matkul M01 dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian SKS 2 PF 20. Yang terakhir itu 2013 025027 dengan kode matkul F03
dengan pelajaran matematika juga, dengan pelajaran PKN, SKS 2, dan kode matkulnya yaitu PK 20. Kemudian enter. Selanjutnya kita menambahkan data pada tabel barang kuliah. Itu insert tabel barang insert tabel TB barang kuliah values. Yang pertama itu kode barang. Kode barangnya kita buat jadi 101 dengan nama barang laptop, dan kode matkulnya adalah, kita harus melihat, dan kode matkul adalah K01. Kode matkulnya K01. Kemudian yang kedua itu kodenya 2002 dengan nama barang mouse dengan kode M01, dan yang terakhir itu 3003 dengan barang keyboard dengan kode matkul F03. F03. Kemudian enter. Di sini terdapat kesalahan, yaitu pada you have an error corresponding. Di tabel barang insert di tabel barang kuliah, kita harus lihat tabel jurus pada kode mata kuliah. Kode mata kuliahnya itu tabel mata kuliah you have an error at line 1. Insert tabel barang kuliah values. Oh, salah. Di sini harusnya insert into. Insert into TB barang kuliah values. Selanjutnya 1001 dengan nama barang laptop, kodenya K01. Yang kedua itu 202, kemudian mouse dengan kode M01. Yang terakhir itu 303 dengan barang keyboard dengan kode F03. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel yang telah kita isi datanya tadi, kita dapat mengetikkan select from table mahasiswa. Select from table mahasiswa.
Kemudian selanjutnya select .from TB mata kuliah, kemudian select .from TB jurusan, terakhir select .from TB barang kuliah. Setelah ini adalah hasil data yang sudah diinputkan ke dalam tabel-tabel tadi. Ini sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.